Sejumlah pemimpin negara bertemu di Jakarta Convention Center Senayan pada puncak KTT ASEAN ke-43 yang mulai berlangsung hari ini. Ada rekan kami Nadila Saleh yang saat ini berada di sana. Nadila, silakan. Selamat siang Yomi dan juga pemirsa. Ini sekiranya pukul 10.30 pagi tadi pembukaan acara KTT ASEAN ke-43 ini usai dilakukan. Dan saat ini tengah berlangsung agenda yaitu rapat pleno yang berlangsung secara tertutup dari Presiden Joko Widodo bersama dengan perwakilan pemimpin-pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara. Yomi dan juga pemirsa, ini jika kami informasikan ataupun gambarkan sedikit bagaimana situasi dari kedatangan para delegasi di Jakarta Convention Center tadi kami melihat delegasi pertama yang tiba di Jakarta Convention Center adalah Perdana Menteri Laos, dilanjutkan oleh sejumlah Perdana Menteri lainnya yaitu Perdana Menteri Thailand, Vietnam, kemudian tadi juga ada Presiden Filipina, Perdana Menteri Singapura, serta beberapa Perdana Menteri lainnya. Dan tentunya Yomi dan juga pemirsa, kedatangan dari sejumlah delegasi yang datang di Jakarta Convention Center ini tentunya dikawal oleh tim gabungan pengamanan, dan tadi juga kami melihat sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan oleh Polri. Lantas bagaimana bentuk pengamanan serta rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Polri? Berikut kami hadirkan keterangan dari Kabar Hakam Polri yaitu Komjen Pol Fadil Imran. Berikut tayangannya. Pengamanan KTT ASEAN kali ini Polri mengerahkan 6.182 personil gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polda Banten serta Polda Jawa Barat. Kami mengerahkan 6.000-an personil itu dalam 8 satgas, mulai dari satgas preventif, rolakir, penegakan hukum, Humas, Banops, termasuk di dalamnya Satgas Anti Teror. Nah, kami dalam konteks pengamanan ini berada di bawah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Pangkogap Wilhan 1 selaku Pangkogap Patpam, Bapak Laksamana Madya Erwin. Nah, ada 167 personil Polri yang di BKO-kan ke Ring 1 untuk melakukan pengawalan tamu VVIP, Head of Delegation, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, tentunya beserta kendaraannya. Ada 60 kendaraan listrik roda 2 dan ada 66 kendaraan listrik roda 4 untuk melakukan pengawalan kepada Head of Delegation. Nah, tugas yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah bagaimana mengamankan rute. Sebagai tanggung jawab kami di Ring 3. Ring 3 adalah tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena Ring 1 itu Pas Pampres, Ring 2 teman-teman TNI, dan Ring 3 kami. Ring 3 ini tentunya juga memiliki risiko dan tanggung jawab yang tidak ringan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Contoh misalnya di jalan. Oleh sebab itu kami sudah mengatur strategi agar rute perjalanan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Ada anggota yang bertugas mengatur lalu lintas, ada anggota yang bertugas mengawal, ada anggota yang bertugas untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan-gangguan dan melakukan langkah-langkah preventif, sabara. Nah itu. Nah, jika ada gangguan-gangguan yang lain tentu ada satgas-satgas yang lain yang sifatnya penegakan hukum. Nggak usah khawatir, situasional buka tutupnya itu tidak berlangsung 12-24 jam, tapi hanya jam di mana ada pergerakan delegasi menuju ke venue JCC dari wilayah Kuningan, dari wilayah Sudirman Tamrin, dan di kawasan Senayan ini sendiri. Adanya command center, kita juga bisa memonitor pergerakan dan jumlah trafik lalu lintas sehingga rekayasa lalu lintas yang kita lakukan diharapkan bisa lebih akurat karena berbasis data dan monitoring yang cukup baik.
Pemirsa, itulah keterangan ataupun penjelasan dari Kabar Hakam Polri mengenai bentuk dari pengamanan dan juga rekayasa lalu lintas selama adanya delegasi dari KTT ASEAN yang berada di Jakarta. Tentunya kenyamanan serta keamanan dari seluruh delegasi KTT ASEAN yang berada di Jakarta untuk mengikuti pergelaran KTT ASEAN ini menjadi prioritas bagi kita semua, tak terkecuali bagi Polri. Selanjutnya pemirsa dan juga Yomi, jika kami jelaskan mengenai agenda dari hari pertama KTT ini, tadi telah kami sebutkan bahwa saat ini tengah berlangsung rapat pleno yang berlangsung secara tertutup. Nantinya usai rapat pleno ini dilakukan, nanti akan ada Indo-Pacific Forum hari pertama dengan membahas sejumlah isu-isu ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sementara demikian, Yomi kembali ke Anda di studio. Nadila Saleh langsung dari Senayan, Jakarta.